Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kembali lagi program Tausiah, Tanya Ustadz Fakultas Syariah. Berbicara mengenai malam Lailatul Qadar, tentunya kita berpikir-pikir, apa sih malam Lailatul Qadar itu? Tentunya malam ini sangat dinantikan dan sangat diruntuhkan oleh umat muslim semuanya. Tapi apa sih rahasia dari malam Lailatul Qadar? Berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa man walah. Sivitas Akademika Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dan pemirsa dimanapun berada, berbicara mengenai bulan Ramadan, maka bulan ini mempunyai posisi yang istimewa di dalam umat Islam. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali meletakkan kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan di dalam bulan ini. Maka di antara bulan-bulan Islam lainnya, bulan Ramadan mempunyai kedudukan yang lebih istimewa atau memiliki keutamaan-keutamaan dan keistimewaan dibandingkan bulan-bulan Islam lainnya. Nah, pemirsa, berbicara mengenai keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan, maka salah satu yang terdapat di dalamnya adalah adanya malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Apa yang disebut dengan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu? Maka kita bisa membuka banyak sekali riwayat-riwayat yang terdapat di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran. Nah, pada kesempatan hari ini, untuk menjelaskan apa itu malam Lailatul Qadar dan menjelaskan keistimewaan dan keutamaan yang terdapat di dalamnya, marilah kita mengulas penafsiran beberapa ulama di dalam surat Al-Qadar ayat 1 dan 5, ayat 1 sampai 5. Nah, pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Di dalam ayat pertama di dalam surat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu." Inna, sesungguhnya kami, di mana yang terlibat dalam proses pewahyuan ini adalah malaikat Jibril. Inna anzalnahu, anzalnahu. Nah, kata anzalnahu di dalam surat ini, di dalam ayat ini adalah bahwasanya dipahami oleh beberapa ulama bahwasanya kata anzalnahu itu bisa berarti bahwasanya Al-Quran ini diturunkan, surat ini diturunkan sekaligus, di mana Al-Quran ini, surat ini diturunkan yang pertama dari langit kemudian ke langit dunia, kemudian baru dari langit dunia ini ayat ini diturunkan secara berangsur-angsur. Ada juga yang memahami kata anzalnahu bahwasanya ini adalah yang pertama kali diturunkan. Inna anzalnahu, sesungguhnya pertama kali kami menurunkannya itu adalah di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, kata nya, apa yang inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkannya. Apa yang diturunkan? Nya ini apa? Nya ini adalah Al-Quran. Jadi sesungguhnya kami pertama kali menurunkan Al-Quran itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Kenapa tidak disebut Al-Quran? Kenapa tidak secara langsung disebut Al-Quran? Karena biasanya untuk menyebutkan sesuatu yang mulia itu tidak disebutkan namanya, atau biasanya untuk menyebutkan sesuatu yang sudah dikenal, yang sudah masyhur itu tidak disebutkan. Nah, yang diturunkan ini adalah Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah sesuatu yang sudah sangat dikenal oleh umat Islam. Inna anzalnahu, kapan? Fi lailatul qadar. Jadi di malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Maka Al-Qadar sendiri itu
setidaknya mempunyai beberapa makna. Al-Qadar bisa berarti malam yang mulia, karena malam itu Al-Quran pertama kali diturunkan. Juga Al-Qadar ini bisa dipahami sebagai sesuatu, bisa dipahami dengan sempit. Kenapa? Karena saking banyaknya malaikat yang turun pada malam itu, jadi pada malam itu tuh terasa sempit dengan kehadiran dengan turunnya banyaknya malaikat yang turun ke dalam langit dunia. Selanjutnya Al-Qadar ini juga dipahami sebagai ketentuan. Jadi di malam ini Allah Subhanahu wa taala menentukan khitahnya bagi perjalanan umat manusia. Seperti itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, apa yang kita ketahui dari Lailatul Qadar ini? Maka dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Nah, apa yang kamu ketahui dari malam Lailatul Qadar ini? Keistimewaan apa saja yang terdapat dalam Lailatul Qadar ini? Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan menggunakan wa ma adraka. Wa ma adraka. Nah, kata ini berarti mengisyaratkan bahwasanya di malam tersebut banyak sekali kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Maka digunakan kata wa ma adraka. Kalau kita telusuri lagi di dalam surat yang lain disebut juga di situ wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang kamu ketahui tentang hari kiamat? Maka tentu saja akal manusia tidak menjangkau hal tersebut. Nah, begitu juga dalam ayat ini Allah menyebutkan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui dengan malam Lailatul Qadar ini? Maka salah satu dari sekian banyak keistimewaan dan keutamaan yang terdapat dalam malam Lailatul Qadar ini Allah sebutkan di dalam ayat selanjutnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Apa maksudnya? Maka oleh beberapa ulama yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan itu adalah apabila kita mengerjakan sebuah amalan di malam ini, maka keutamaannya adalah ganjarannya itu dilipat gandakan sebagaimana kita melakukan amalan tersebut selama 1000 bulan. Jadi salah satu keutamaannya adalah ketika kita mengerjakan sebuah amalan pada malam ini, maka ganjarannya itu setara kita melaksanakan amalan tersebut selama 1000 bulan. Nah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, selanjutnya pemirsa, bagaimana cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Maka tentunya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini kita membutuhkan persiapan yang sangat panjang. Jadi untuk kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar ini dibutuhkan persiapan bekal yang panjang. Jadi tidak serta-merta kita berniat untuk hari ini nanti malam pada malam bulan Ramadan kita berniat untuk mencari Lailatul Qadar dan kita mendapatkannya, maka tidak seperti itu penjelasannya. Nah, untuk mendapatkannya itu tentu membutuhkan persiapan yang sangat panjang. Nah, selanjutnya pemirsa, kemudian apa ciri-ciri dari orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar ini? Maka Allah sebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka cirinya adalah tanda-tandanya adalah ketika orang tersebut telah mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan merasakan ketenangan
salam, ketenangan. Karena banyak sekali malaikat yang turun pada malam tersebut, maka malam tersebut menjadi tenang. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pada malam tersebut, dia akan merasakan ketenangan hatta matla'il fajr, sampai terbitnya matahari. Nah, pemirsa, beberapa ulama juga menjelaskan bahwasanya ketika seseorang tersebut sudah mendapatkan Lailatul Qadar, maka akan terjadi perubahan dalam diri orang tersebut. Maka ketika orang tersebut sudah mendapatkan Lailatul Qadar, maka efek atau dampak yang ia dapat pada malam Lailatul Qadar tersebut akan dia rasakan, akan mengubah perjalanan hidupnya sampai dengan matinya nanti. Atau dengan kata lain, orang-orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar ini, maka dia akan terdorong untuk selalu melakukan kebaikan. Kalau dalam istilahnya itu lamatul malakiyah, dorongan malaikat. Jadi ketika dia kedatangan malaikat yang begitu saking banyaknya itu, maka dia akan mendapatkan efek positif dari tersebut. Maka ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar ini, maka selama hidupnya, maka dia akan terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan, atau apa yang dia dapat pada malam itu akan berdampak pada kehidupan pada hari-hari setelahnya. Nah, pemirsa, itulah tadi sekelumit yang bisa disampaikan terkait dengan malam Lailatul Qadar itu. Maka terakhir, sebelum kita akhiri sesi ini, periode ini, maka marilah kita berdoa, mudah-mudahan pada kesempatan bulan Ramadan di tahun ini, kita semuanya selaku umat Islam yang berjumpa dengan malam Lailatul Qadar bisa mendapatkannya, dan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk melakukan persiapan-persiapan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penjelasan mengenai rahasia malam Lailatul Qadar. Semoga kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita selalu diberikan keberkahan di bulan puasa Ramadan kita kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.